Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Zafa'un Nada dengan NIM B122-00002. Yang kedua, Revania Kurniawati dengan NIM B122-007. Yang ketiga, Adelia Retiawati dengan NIM B122-0021. Yang keempat, Safia Salsabila dengan NIM B122-0022 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kreativitas dan Inovasi Pegawai dalam Organisasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kreativitas. Menurut Evan dalam buku Sutrisno tahun 2010 halaman 110 menyatakan bahwa kreativitas adalah keterampilan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek dari perspektif baru, dan membentuk kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran. Atau arti lainnya, kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam menggabungkan beberapa informasi maupun pengetahuan yang mereka miliki untuk dikembangkan menjadi sebuah ide atau informasi baru yang berguna dan bermanfaat. Seseorang yang secara konsisten kreatif memiliki beberapa ciri-ciri yang disebutkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, nilai-nilai intelektual dan artistik, lalu yang kedua, ketertarikan pada kompleksitas, lalu yang ketiga, kepedulian pada pekerjaan dan pencapaian, lalu yang keempat, yaitu ada ketekunan, lalu yang kelima, pemikiran yang mandiri, dan yang terakhir yang keenam adalah otonom. Kreativitas tumbuh subur dalam 3 kondisi, yaitu yang pertama saat kita menerapkan dan menggabungkan ide lama dengan cara baru. Batasan memaksa kita untuk melihat lebih dalam ke dalam diri kita sendiri, untuk menyaring pengalaman kita untuk sesuatu yang dapat berguna. Batasan menciptakan kondisi yang mendorong kita untuk menggabungkan apa yang sudah kita ketahui, serta ide-ide baru yang dapat kita hasilkan. Lalu yang kedua, saat kita merasakan tekanan dan insentif yang cukup untuk mendorong pemikiran yang fleksibel. Jika tidak memiliki tekanan atau motivasi apapun, kita dapat berbicara atau melakukan suatu hal selamanya tanpa menghasilkan dan menciptakan apapun. Tetapi saat sudah didesak oleh waktu dan kita perlu segera menemukan jawaban atau solusi, maka pikiran kita akan lebih terbuka pada cara baru dalam memandang masalah dan kita menjadi lebih fleksibel secara kognitif. Lalu yang ketiga, saat kita merasa tidak nyaman. Dalam situasi ketidaknyamanan, kita cenderung untuk berpikir di luar kotak, serta merangsang otak kita untuk mencari solusi dan mendorong siklus inovasi dan kreativitas yang baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Untuk menjadi kreatif, maka solusi yang dibuat perlu memenuhi salah satu syarat atau lebih, antara lain, pertama, produk pemikiran mengandung unsur kebaruan atau bernilai, baik bagi pemikir maupun bagi pengembang budaya. Lalu yang kedua, pemikiran yang dihasilkan tidak konvensional dalam arti menuntut modifikasi atau penolakan terhadap gagasan yang diterima sebelumnya. Lalu yang ketiga, pemikiran dihasilkan mensyaratkan agar motivasi dan ketekunan dilakukan dalam rentang waktu tertentu atau dengan intensitas yang tinggi. Lalu yang keempat, yang terakhir, masalah yang dihadapi semula masih kabur dan belum didefinisikan secara jelas, sehingga bagian dari kreativitas tugas yang dikerjakan adalah memperjelas rumusan masalahnya. Produk kreatif dapat berupa ide, gagasan, atau konsep yang dihasilkan melalui pemikiran kreatif dan proses yang inovatif. Dapat diukur berdasarkan sejumlah indikator seperti 1. Kepuasan pelanggan, yaitu sejauh mana produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Kedua, inovasi, yaitu kemampuan produk untuk memberikan temuan baru atau solusi yang belum pernah ada sebelumnya. Yang ketiga, kreativitas, yaitu tingkat orisinal, unik, dan kreatif produk dalam memecahkan masalah atau menciptakan nilai tambah untuk sebuah produk. Yang keempat, pengaruh, yaitu dampak atau efek positif yang dihasilkan oleh produk kreatif terhadap pengguna dan lingkungan sekitarnya. Kreativitas merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk menghasilkan ide baru, orisinal, dan berbeda yang memiliki nilai tambah atau solusi inovatif. Kreativitas melibatkan proses berpikir yang fleksibel, imajinatif, dan tidak terbatas, serta kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi yang unik. Ada beberapa cara untuk kemampuan berpikir. Yang pertama, kemampuan berpikir divergen. 2. Kemampuan berpikir konvergen. 3. Kemampuan imajinatif. Yang keempat, kemampuan problem solving. Proses-proses kreatif
merujuk pada langkah-langkah atau tahapan yang dilalui individu atau kelompok dalam menghasilkan ide baru yang orisinal dan inovatif. Tahapan pertama yaitu tahap persiapan, tahap di mana individu atau kelompok mendefinisikan isu, melakukan observasi, dan melakukan studi pendahuluan. Tahapan kedua yaitu tahap inkubasi. Tahapan menempatkan isu sesuai waktu yang tepat sehingga memungkinkan pemikiran yang lebih dalam dan kreatif. Tahap ketiga yaitu tahap iluminasi. Tahap di mana gagasan-gagasan baru atau solusi-solusi kreatif muncul. Tahapan terakhir yaitu tahap verifikasi. Tahap di mana ide-ide atau solusi yang dihasilkan dikaji, dievaluasi, dan diuji keefektifannya untuk memastikan bahwa ide dapat diimplementasikan dan diterapkan dengan baik. Lingkungan merujuk pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan individu atau kelompok untuk menjadi kreatif dan inovatif. Lingkungan yang mendukung kreativitas dapat mencakup aspek-aspek seperti budaya organisasi, struktur kerja, kolaborasi antara rekan kerja, dukungan manajerial, dan sumber daya yang tersedia. Dalam model kreativitas, lingkungan dapat diartikan sebagai 1. Budaya organisasi, 2. Dukungan manajerial, 3. Kolaborasi, 4. Sumber daya, 5. Kebebasan dan fleksibilitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengertian inovasi. Menurut West dalam buku Sutrisno 2010 halaman 105, inovasi adalah pengenalan cara baru yang lebih baik dalam mengerjakan berbagai hal di tempat kerja. Menurut Duff dalam Sutrisno 2010 halaman 105, memandang proses inovasi sebagai proses yang melibatkan 5 tahap. Yang pertama ada kebutuhan, di mana peluang yang perlu dimanfaatkan untuk menciptakan solusi baru atau meningkatkan produk, layanan, atau proses yang sudah ada. Yang kedua ada ide, di mana dalam inovasi merujuk pada konsep baru yang dapat membawa perubahan positif dalam suatu bidang tertentu. Ide ini mungkin muncul dari observasi atau kreativitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Yang ketiga ada adopsi, di mana penerimaan dan penggunaan produk, layanan, atau ide inovatif oleh individu atau organisasi. Yang keempat ada implementasi, di mana individu atau kelompok menjadi semakin terampil, konsisten, dan berkomitmen dalam menggunakan suatu inovasi. Yang terakhir ada sumber-sumber, di mana sumber-sumber dalam inovasi bisa mencakup beberapa hal seperti penelitian, pengembangan, kebutuhan pasar, teknologi, dan perubahan lingkungan. Selanjutnya ada jenis-jenis inovasi. Inovasi dapat mengarah pada perubahan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan dan dapat pula mengarah pada perubahan dalam cara membuat dan menyampaikan produk. Jenis-jenis inovasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada inovasi produk. Inovasi produk yaitu proses penciptaan atau memperbaharui produk yang sudah ada dengan cara mengembangkan fitur baru, desain, teknologi, atau fungsi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen secara lebih baik atau berbeda dari produk sebelumnya. Yang kedua ada inovasi proses, di mana upaya untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan fleksibilitas dalam sebuah organisasi. Inovasi ini melibatkan penemuan atau penerapan metode baru, teknologi, atau pendekatan yang memungkinkan perusahaan untuk mencapai hasil yang lebih baik atau lebih efektif dalam menghasilkan produk atau layanan. Ada materi tentang bagaimana berinovasi, yaitu sebuah inovasi dalam industri terdapat 3 pemikiran. Yang pertama ada aliran ekonomi klasik dan neoklasik, di mana aliran ini dipandang sebagai tindakan rasional individu sebagai agen ekonomi yang turut mempengaruhi keseimbangan permintaan dan penawaran pada tingkat makro. Yang kedua ada aliran ekonomi evolusioner, di mana inovasi ini dilihat dengan cara yang sama dengan aliran klasik dan neoklasik. Namun inovasi ini tidak lagi dianggap sebagai faktor eksogenus, namun dimasukkan ke dalam sistem ekonomi. Yang ketiga ada teori proses dan respon kompleks, di mana inovasi ini terjadi setelah adanya interaksi langsung antara satu orang dengan orang lain dalam bentuk percakapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Proses pemecahan masalah secara kreatif menurut Osborne meliputi 3 fase utama, yaitu penemuan fakta, penemuan ide, dan penemuan pemecahan. Dalam hal ini, kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk memvisualkan, berwawasan futuristik, dan menyimpulkan suatu ide. Dalam proses ini, waktu dan kebebasan untuk berpikir serta berdialog harus cukup tersedia agar proses dapat berjalan lancar. Masing-masing fase diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, fase penemuan fakta. Fase penemuan fakta meliputi pendefinisian suatu problem, pengumpulan dan penganalisaan data yang relevan. Salah satu cara untuk mendapatkan fakta adalah memulai dengan memandang suatu masalah secara luas dan kemudian diikuti dengan mendefinisikan sub-problem,
Fase ini meliputi pemisahan antara gejala masalah dengan problem yang sebenarnya. Yang kedua, fase penemuan ide. Penemuan ide meliputi penyimpulan ide secara tentatif, kemudian mengembangkan ide-ide tersebut dengan memodifikasi dan mengkombinasi, serta menambah dengan informasi lain jika perlu. Penemuan ide-ide yang penuh arti dapat diperoleh dengan mengikuti dua prinsip. Yang pertama, gunakan kemampuan untuk meninjau masalah dari perkiraan yang berlainan. Deferred judgment. Aktivitas ini dapat ditempuh dengan memikirkan suatu ide tertentu dari praduga yang berlainan dan dari cara pandang yang berbeda. Yang kedua, kuantitas akan menghasilkan kualitas. Semakin banyak ide-ide yang dipikirkan, semakin mendekati untuk sampai pada suatu langkah potensial yang mengacu ke pemecahan suatu masalah. Yang ketiga, fase penemuan pemecahan. Fase penemuan pemecahan meliputi pengujian pemecahan secara tentatif melalui pengujian, pengadopsian, dan penerapan jalan pemecahan yang telah ditetapkan oleh personel yang terlibat dalam usaha pemecahan masalah. Setiap ide-ide pemecahan diuji dan dikritik serta dipertimbangkan kemungkinan efektivitasnya terhadap masalah yang dihadapi. Namun beberapa teknik yang telah dikemukakan tidak selalu menjamin bagi munculnya keputusan inovatif. Mengingat di samping tinjauan secara teknis dari proses pemecahan masalah, faktor lain seperti gaya kepemimpinan yang ada, kemampuan peserta, serta faktor-faktor situasional yang bersifat mendesak akan turut serta mempengaruhi hasil keputusan pemecahan masalah. Jadi kesimpulan dari saya mengenai kreativitas, yaitu kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam menggabungkan beberapa informasi maupun pengetahuan yang mereka miliki untuk dikembangkan menjadi sebuah ide atau informasi baru yang berguna dan bermanfaat. Kreativitas ini penting bagi organisasi dalam menyikapi dan menghadapi perubahan-perubahan yang ada dalam teknologi, ekonomi, hingga persaingan. Langkah-langkah kreatif sangat diperlukan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha organisasi. Jadi, kesimpulan mengenai model pengukuran kreativitas adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi tingkat kreativitas individu atau kelompok. Model ini mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas, seperti produk kreatif, karakteristik individu, proses kreatif, dan lingkungan yang mendukung. Kesimpulan dari materi inovasi ini adalah, inovasi adalah pengenalan cara baru yang lebih baik dalam mengerjakan berbagai hal di tempat kerja. Inovasi tidak mengisyaratkan pembaruan secara absolut dan perubahan bisa dipandang sebagai suatu inovasi jika perubahan tersebut dianggap baru bagi seseorang, kelompok, atau organisasi yang memperkenalkannya. Jadi kesimpulan dari saya mengenai pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yaitu proses pemecahan masalah secara kreatif menurut Osman meliputi 3 fase utama yaitu penemuan fakta, penemuan ide, dan penemuan pemecahan. Masing-masing fase diuraikan sebagai berikut. Fase penemuan fakta meliputi pendefinisian suatu problem, pengumpulan dan penganalisaan data yang relevan. Penemuan ide meliputi penyimpulan ide secara tentatif, kemudian mengembangkan ide-ide tersebut dengan memodifikasi dan mengkombinasi. Fase penemuan pemecahan meliputi pengujian pemecahan secara tentatif melalui pengujian, pengadopsian, dan penerapan jalan pemecahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.